dan cara kerjanya. Zaman semakin berkembang dengan pesat, teknologi pun juga semakin berkembang, begitu juga dengan ilmu pengetahuan di bidang teknologi komputer. Ilmu teknologi saat ini sedang mengalami perkembangan khususnya di negara Indonesia. Peranan teknologi bagi kehidupan manusia sangatlah penting, karena di zaman sekarang semua pekerjaan menggunakan teknologi yang canggih. Banyak yang harus kita pelajari tentang komputer, salah satunya yaitu pemrosesan yang terjadi dalam komputer. Unit pemrosesan ini dinamakan CPU atau Central Processing Unit. Fungsi CPU adalah sebagai pemrosesan dan mengolah data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu prosesor? Yang kedua, apa fungsi prosesor? Yang ketiga, jenis-jenis prosesor. Dan yang terakhir, bagaimana sejarah dan perkembangan prosesor. Oke, apa sih prosesor? Apa itu prosesor? CPU atau prosesor adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan otak dan pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya. Satuan kecepatan prosesor adalah megahertz atau gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar di pasaran adalah AMD, Apple, Cyrix, VIA, IBM, IDT, dan Intel tentunya. Bagian-bagian terpenting dalam prosesor adalah Arithmetic and Logical Unit atau sering disingkat ALU. Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut sebagai adder. Tugas lain ALU adalah melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Yang kedua ada CU atau Control Unit. CU merupakan pengatur lalu lintas data yang mempunyai fungsi berikut: mengatur dan mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi memori utama, data memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU jika terdapat perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang ketiga ada MU atau singkatan dari Memory Unit. MU adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi yang lain menunggu giliran untuk diproses masih disimpan dalam memori utama. Memori ini disebut cache, memori yang dibenamkan pada prosesor sehingga prosesor akan lebih cepat melakukan proses eksekusi. Fungsi prosesor dalam komponen komputer sangat penting sekali karena prosesor merupakan pusat pengendali dan memproses kerja sebuah komputer. Prosesor sendiri pada umumnya hanya berfungsi untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan keluaran atau output. Cara kerja prosesor akan terus terhubung dengan komponen komputer yang lainnya, terutama hard disk dan RAM. Fungsi prosesor juga digambarkan sebagai otak dari sebuah komputer itu sendiri, di mana setiap data akan melalui prosesor mengeluarkan atau output yang sepatutnya. Prosesor juga dikenal sebagai Central Processing Unit atau ringkasan CPU. Prosesor hanya dapat mengenali bahasa mesin, yaitu dengan notasi bilangan biner yang hanya berupa dua angka saja, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner merupakan notasi untuk perangkat elektronik di mana bilangan 0 menandakan tidak terdapat sinyal listrik dan bilangan 1 menandakan adanya sinyal listrik. Baik, saya Eli Darustia. Untuk kelanjutan materinya di sini saya akan memaparkan jenis prosesor.
Ada dua komponen utama mikroprosesor komputer, AMD atau Advanced Micro Device, dan Intel memimpin pasar dalam hal kecepatan dan kualitas. Intel membuat Celeron M, Pentium M, dan prosesor Core Mobile untuk notebook. Pada AMD terjadi perkembangan prosesor diantaranya. Yang pertama, ada AMD K5. Awalnya dibuat supaya dapat bekerja pada semua motherboard yang mendukung Intel. Jadi, motherboard yang mendukung Intel akan mendukung pula AMD K5. Yang kedua, AMD K6 merupakan prosesor generasi ke-6 dengan performa tinggi yang dapat diinstalasi pada motherboard yang mendukung Intel Pentium. AMD K6 sendiri dibagi lagi modelnya, yaitu AMD K6, terus ada AMD K6 strip 2 dan ada AMD K6 strip 3. Dan yang ketiga, AMD Duron merupakan keluarga prosesor versi murah yang dikenal pada tahun 2000. Awalnya, prosesor ini memiliki kode nama Spitfire yang dibuat berdasarkan Core Thunderbird. Yang keempat, ada AMD Athlon, merupakan pengganti dari mikroprosesor seri AMD K6. Prosesor ini merupakan aksi comeback AMD ke pasar industri mikroprosesor. Dan yang kelima, ada AMD Athlon 64. Prosesor ini memiliki 3 varian soket yang berbeda, yaitu soket 754, terus ada soket 939, dan ada soket 940. Soket 754 memiliki controller memori yang mendukung penggunaan memori DDR kanal tunggal. Sejarah perkembangan prosesor atau mikroprosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor buat awal kalinya terbuat oleh para teknisi dari industri elektronik Intel. Mikroprosesor merupakan sebuah IC yang digunakan selaku otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 serta didesain oleh Ted Hope, Federico Faggin, serta Stan Mazur. Selanjutnya, dalam perkembangan prosesor dibagi menjadi beberapa tahap antara lain mikroprosesor 4004 1971, mikroprosesor 8008 pada 1972, mikroprosesor 8080 pada 1974. Masuk ke generasi pertama, prosesor 8088 serta 8086. Selanjutnya generasi kedua, prosesor 800286. Selanjutnya generasi ketiga, prosesor 80386DX serta 80386SX. Lalu generasi keempat, 80486DX, 80486SX, Cyrix 486 SLC serta IBM 486 SLC2. Generasi kelima, Cyrix 686 AMD, AMD K5, Pentium, MMX, IDT, Winchip, AMD K6, Cyrix 686MX serta AMD K6 II. Generasi ke-6, Pentium 2, Intel Celeron A, Mendocino, Intel Celeron PPGA, yaitu ada soket 370 Xeon, AMD K6 III serta Katmai. Selanjutnya masuk ke generasi ke-7, AMD Cat7 Athlon. Generasi ke-8, prosesor Intel Core 2 Duo, Concru Xe, AMD Athlon 64 serta Pentium 4 Prescott. Selanjutnya generasi ke-9, prosesor Intel Core i3, prosesor Intel Core i5, dan Intel Core i7. Yang berikut merupakan garis besar sejarah perkembangan mikroprosesor. Pada pertama, Intel meluncurkan prosesor pertamanya di dunia, yaitu 4 bit 4004 yang didesain oleh Federico Faggin pada tahun 1971. Selanjutnya, Intel memperkenalkan prosesor 8 bit 8080 dengan 4500 transistor yang mempunyai kinerja 10 kali pendahulunya, ada pada tahun 1974. Selanjutnya, Intel memperkenalkan 8087 Medco prosesor pada tahun 1980.
Selanjutnya, Intel memperkenalkan prosesor 16 bit 80286 dengan 134.000 transistor pada tahun 1982. Dan selanjutnya, Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor. Serta kesimpulannya, ia mengeluarkan prosesor 80386, sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor serta kemampuan menjalankan bermacam-macam program kerja sekaligus pada tahun 1985. Ada lanjut, Intel memperkenalkan prosesor Intel Celeron pada tahun 1998. Selanjutnya, AMD mendemonstrasikan X862 core prosesor chip pada tahun 2004. Dan Intel menjual prosesor 2 core pertamanya pada tahun 2005. Selanjutnya, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo pada tahun 2006. Dan Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad pada tahun 2007. Kemudian ada cara kerja prosesor. Jadi, kerjaan utama prosesor adalah mengeksekusi instruksi. Untuk mengeksekusi suatu instruksi, terdapat 4 langkah yang dilaksanakan oleh prosesor, yaitu fetch, decode, execute, dan write back. Fetch yaitu mengambil instruksi dan memori. Instruksi yang diambil dari memori menentukan apa yang harus dilaksanakan oleh prosesor. Kemudian decode adalah proses di mana instruksi dipecah ke dalam bagian-bagian tertentu. Yang C yaitu execute atau eksekusi adalah proses di mana instruksi yang telah dibagi tadi dieksekusi atau dikerjakan oleh prosesor. Kemudian D, write back, yaitu penulisan dari hasil instruksi yang telah dieksekusi ke dalam memori. Seringkali hasil ini dituliskan ke register internal prosesor agar dapat diakses dengan cepat oleh instruksi berikutnya. Jadi si proses ini akan dilakukan terus-menerus selama komputer masih digunakan. Secara umum, proses kerja prosesor dapat pula diselesaikan seperti berikut. Yang pertama, membaca instruksi dan mendekodekannya. Yang kedua, mendapatkan data yang diperlukan dari memproses instruksi. Yang ketiga, memproses instruksi. Yang keempat, menuliskan hasilnya. Seperti itu. Dan kesimpulannya adalah CPU Central Processing Unit atau prosesor adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan otak dan pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya. Bagian-bagian dalam prosesor adalah yang pertama ALU Arithmetic and Logic Unit, yang kedua CU Control Unit, dan yang ketiga MU Memory Unit. Tanpa prosesor, komputer hanyalah sebuah mesin yang tak bisa apa-apa. Perkembangan prosesor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Banyak sejarah-sejarah yang dialami prosesor-prosesor Intel sebelumnya. Prosesor tersebut menjadi sehebat sekarang. Perbedaan prosesor antar generasi. Yang pertama, perbedaan clock speed. Yang kedua, perbedaan besar cache size. Dan yang ketiga, banyaknya core dalam suatu prosesor. Dan yang keempat, perbedaan pada banyaknya bus sistem dan bus address.